Salam, selamat pagi sahabat PKLU, Opa Oma yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yang hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal 21 ayat 28 sampai dengan 31. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Pagi hari ini kami diberikan kekuatan baru oleh Tuhan, dan kami bersyukur untuk boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, membuka hati pikiran kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca dan dengar. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Opa-oma yang kekasih, bacaan kita adalah Kejadian pasal 21 ayat 28 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Namun Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku sebagai tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Itulah sebabnya tempat itu disebut Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Opa-oma yang kekasih, renungan kita hari ini sesuai dengan SPU 6 Agustus 2026 diberi judul Membaharui Perjanjian. Terkadang kita keberatan dengan isi ataupun syarat perjanjian, tetapi kita tidak berusaha untuk memperbaharuinya. Padahal dalam setiap perjanjian selalu ada ruang untuk memperbaharui bagian tertentu dari isi atau syarat perjanjian tersebut. Akibatnya, keberatan kita menjadi benih ketidaksetiaan yang terus tumbuh semakin besar di hati dan pikiran, sehingga menggerus kesetiaan dan menjadikan kita tidak setia. Dalam hal ini kita perlu belajar dari Abraham. Abraham belum merasa puas jika sumur yang sudah menjadi sumber masalah tidak diatur dalam perjanjian tersebut.
Ia pun tidak menyerah dan tidak hilang akal. Ia berupaya memperbaharui perjanjian dengan Abimelek guna mengatasi masalah terkait dengan sumur agar tidak makin besar dan akan mengancam perjanjian yang sudah terikat. Abraham sengaja memisahkan 7 anak domba betina dari semua ternak yang diserahkan pada Abimelek. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian dan pertanyaan Abimelek. Hal itu berhasil. Abimelek bertanya tentang 7 anak domba betina yang dipisahkan, dan Abraham menjawab bahwa 7 anak domba betina harus diterima oleh Abimelek sebagai tanda dan pengakuan Abimelek bahwa sumur Berseba digali oleh Abraham dan menjadi miliknya. Abimelek tidak menolak permintaan Abraham. Keduanya bersumpah lagi dan perjanjian pun diperbarui. Dalam sejarah keselamatan, Allah berulang kali memperbaharui perjanjian dengan bangsa Israel melalui Abraham, Musa, dan Yosua. Pengorbanan Tuhan di atas salib adalah puncak pembaharuan perjanjian Allah dengan umatnya, bahkan dengan dunia. Tuhan Yesus pun setelah kebangkitannya memperbarui perjanjian pengakuan dengan Petrus yang telah menyangkalnya. Jadi, jika kita merasa tidak setia atau sedang tidak setia pada perjanjian kita kepada keluarga, kepada bangsa, kepada gereja, atau kepada usaha, bahkan kerja layan kita, maka berusahalah untuk memperbarui perjanjian itu. Amin. Bersamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Biarlah apapun yang kami buat, baik itu janji ataupun apa itu, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk dapat menepatinya dan melakukannya. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Dewan PKLU dengan segala program dan rencananya. Kami berdoa supaya program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dapat berjalan dengan baik, dan Dewan PKLU dapat menjalankan semua program-programnya dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk gereja GBIB di seluruh Indonesia. Tuhan yang menghadirkan GBIB di seluruh Indonesia, dan Tuhan pula yang akan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Berkati gereja kami,
Berkatilah orang-orang yang kekurangan, kiranya Tuhan akan mencukupkan. Orang-orang yang sakit, Tuhan lawat, dan orang-orang yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini kepunyaan-Mu, segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam PKLU. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya